Anak ini kok? Anak ini. Balik itu apa bagus? Diundang loh. Lah iya saya mulai Pak Bagus ya Pak Bagus mulai Pak Bagus. Bentar Pak, lagi download. Cetak pertama Bang. Cetak pertama ya Melu. Apa namanya? Jadi kalau pensiun itu sudah Melu. Balik dijaminasi. Wes lo tak anu dengan Wika udah anu atau udah kelihatan Bapak Ibu presentasinya. Sudah Pak. Oke. Berfasilitator. Fasilitator. Oke Pak Karno siap di record. Oke. Sudah record dari tadi Pak. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMK Negeri 1 Miri, Pak Ibu. Untuk alur kegiatannya yaitu nanti pembukaan, terus ada ice breaking, ada presentasi, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Maaf Pak Bagus, suaranya kurang keras. Halo, cek. Sudah bisa Bu? Keras Bu? Sudah lumayan. Oke, untuk tim kami yaitu saya sendiri, TGP Angkatan 9, untuk PP-nya yaitu Bu Sri Sumiati, terus untuk fasilitator Ibu Dona Yuliasari SPD MSI, sama seperti Ibu Eka. Terus untuk materi, sebelum kita ke materi kita speaking dulu Bapak Ibu, biar santuy.
Sudah mulai nih. Bapak Ibu, untuk ice breaking kita akan coba tebak gambar yang singkat-singkat saja, simpel-simpel saja. Mbak, untuk ice breaking kali ini mungkin diawali dari Bu Eka yang baru bergabung. Gambar yang akan saya selesaikan apa Bu? Tebak gambar Ibu. Alas kaki Pak Bagus, alas kaki. Oke, yang kedua masih jenengan. Katanya pinter banget jenengan nih. Sing rada angel sithik ngono lho. Iki. Mari makan. Yang ini Bu Julfa, monggo Bu Julfa. Wah, saya tahu. Potongan. Oh, apa ya? Pak gue kawan, aku lagi nggak bingung iki sih. Saya tahu itu. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Julfa, Pak Pratomo atau Pak Parman. Pak Parman, bantu saya Pak Parman. Gambar menikah gambar apa Pak Parman? Pak Parman mic-nya error. Oh. Pak Pratomo. Oh, Pak Pratomo bisa. Pratomo bisa. Mic-nya masih mute mungkin, Pak. Enggak, Itu jawab gambar itu toh, Pak? Iya, betul. Itu potongan harga itu. Wah, betul sekali. Potongan harga. Selanjutnya yang ini. Pakai mainan zaman SMA kok. Wah, iya betul. Tebak gambar. Tebak gambar betul. Yang ini. Hidup mewah. Hidup Mewah. Mantap. Aku dulu tebak gambar levelnya tinggi ya, Pak. Wah, untuk jenengan harus jawab sih nanu. Oh iya, Mas, ada Pak mengasih lagi. Wah, iya. Yang ini yang bisa monggo. Utang. Pak jawab boleh lagi, Pak. BK aja, BK kita penasaran BK itu. Oh iya, wes BKW. Lainnya WA. Wah, ora Aku iso. ketok pinter dhewe ra. Alah, satune ora iso aku. Awi monggo dibantu. Kucing belang itu, Pak. Dalam? Kucing belang enggak? Oke, betul sekali kucing belang. Pak, ini kita durupras loh, Pak. Saya loh, Pak. Iya nanti durpasnya anu Pak Awi, kita doakan umroh untuk 2 orang ya. Amin. Nanti kita doakan loh. Tiwas aku harap melu ternyata masih didoakan Pak Awi. Iya, lu sampai masih doakan. Tanggung. Ini lanjut masih tebak gambar. Siapakah nama artis ini? Bentar. Oh, kok saya belum bisa mulai ya? Muncul nggak Bu Eka? Belum, Pak. Belum. Tidak bergerak slide-nya. Oke, bentar. On proses. On. Mana? Bu Eka siapa? Belum ada ya. Belum kan? Belum ada toh? Belum ada ya. Raisa ya? Diulangi slide share aja, Pak. Oke. Ini mandek soalnya, Pak. Nah, ini sudah. Pak Karnono.
Lucinta. Kalau yang ini, Ayu Ting Ting. wah, sering nonton TV ya mudeng kok. Itu sama. Oh iya siapa ini? Terakhir yang ini terakhir. Level piro iki? Aura kasih. Aura kasih tuh, Pak. Aura Wah, kasih. betul sekali. Pak Awe mantep itu. Pak Gufron ya. Oke, Bapak Ibu sudah untuk SBG-nya kita ke materi nggih. Ya, terus. Oke, saya share lagi. Oke, Bapak Ibu, kita ke materi budaya positif yang ada di SMK Miri. Nanti untuk diskusi kita tidak jauh-jauh yang ada di SMK Miri aja, termasuk apa yang update. Ya. Untuk tim kami tadi ini sudah untuk konsep inti pembelajaran hari ini adalah tentang budaya positif. Untuk konsepnya yaitu berupa perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yang intinya itu berpusat pada siswa. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di samping sudah ada gambarnya, ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan alhamdulillah di SMK kita sudah sedikit banyak sudah melaksanakan. Selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Banyak dari Bapak Ibu atau mungkin saya sendiri ya salah dalam hal mengontrol anak, yaitu ilusinya guru mengontrol murid seperti ini. Terus ilusi lagi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada lagi ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang salah-salah tentang kita ke anak ya, terutama saya sendiri. Terus yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering saya laksanakan sebelum ikut CGP. Jadi intinya maksa anak, pokoknya aku kok ini salah ya, ini seperti itu. Ternyata setelah ikut CGP lambat laun ternyata banyak kesalahan yang saya laksanakan. Terus teori dasar tentang kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Dapat dijabarkan pula yaitu kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama tentang bertahan hidup. Contohnya yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, menghirup udara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia kaitannya dengan rasa diterima di komunitas atau di kelompok tertentu. Atau mungkin di pengajian atau mungkin di mungkin ada di sekolah ada grup MGMP ya. Atau MG atau grup yang lainnya. Terus berbagai dekat pada keluarga. Yang ketiga yaitu penguasaan. Untuk contohnya yaitu menghormati orang lain, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di sekarang persiapan Pilpres itu ya termasuk penguasaan juga. Dia mempunyai kebutuhan dasar yang mungkin kita tidak mikir, tapi ternyata ada beberapa orang memang senang dengan tahta. Mungkin. Yang keempat kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dan dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, tertawa, seperti Bu Eka hobinya traveling, seperti itu.
Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu eksternal, yang kedua internal. Yang eksternal contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang internal untuk menjadi orang yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita mungkin menasihati anak ataupun memaksa anak itu niatan kita kadang keliru. Kita membangunkan yang eksternal ini, bagaimana anak mendapat imbalan sehingga kita memperlakukan seperti itu. Padahal yang lebih baik itu bagaimana memahamkan anak dari internalnya. Jadi anak tatkala disiplin itu dari internal, dari keyakinan dari dalam hati untuk disiplin, untuk tidak terlambat. Itu bagaimana merogoh hatinya agar tidak terlambat. Itu yang susah. Tapi kalau kita memberikan penekanan atau pressure hanya untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan nilai baik, itu sifatnya semu untuk anak-anak. Nanti kita tidak ada, dia bermuka dua, dia akan kembali ke jiwa mungkin ketidaknyaman atau mungkin jiwa mencari jati dirinya si anak itu. Terus untuk penjabarannya yaitu hukuman mungkin tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Terus berupaya atau berupa hukuman fisik atau psikis yang sering saya laksanakan dulu-dulu, tapi terus sekarang mungkin sudah tidak. Untuk konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor siswa. Terus yang terakhir yaitu restitusi. Ini adalah yang baik, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contohnya untuk penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru sebagai penghukum, dia akan memberikan hukuman ke anak yaitu hormat pada bendera selama 1 jam, atau disuruh keliling lapangan upacara berapa kali, atau mungkin disuruh push up berapa kali. Itu adalah tipe-tipe penghukum. Yang selanjutnya yaitu tipe pembuat merasa bersalah. Untuk penjabarannya yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengingatkan ibu, bapak. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan sehingga anak merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu teman. Ya. Contohnya kalimat yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru ya, sekali ini saja mungkin ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Itulah sebagai teman, itu kontrol sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Mungkin contoh yang kita sampaikan ke anak yaitu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi atau jangan diulangi lagi, sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Mungkin yang sering kita ucapkan kalau kita sebagai manajer, contohnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itulah tipe-tipe manajer. Sekarang kita coba untuk mungkin latihan ya, posisi kontrol. Apakah aku, mungkin Bapak Ibu guru bisa merefleksikan Bapak Ibu guru sendiri, Bapak Ibu sendiri, seumpama ada kasus seperti ini, kamu tidak mungkin Bapak atau Ibu menyampaikan ke anak seperti ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak tegas mengerjakan tugas. Semua ada kasus seperti ini, panjenengan atau Bapak Ibu menyampaikan hal seperti ini, mungkin tipe-tipe apakah yang ada di kasus seperti ini?
Bapak Ibu. Ada yang bisa membantu atau mengeluarkan pendapat? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, sebagai manajer, membuat merasa bersalah, atau pemantau? Monggo yang ingin raise hand, silahkan, atau langsung menjawab. BK coba BK. Baik, terima kasih. Aku tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, kamu tidak pernah. Apakah Jadi guru menyampaikan kamu tidak pernah mendapat nilai. Itu tipe-tipe guru seperti apa atau kontrol seperti apa itu? kalau menurut saya itu adalah pemantau? Pemantau ya. Ya, Penghukum Karena- kah? Bukan ya? bukan. Karena kan kita kalau pemantau kan memastikan kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Oke. Itu menurut versi Betul saya. sekali, pemantau ya. Mungkin dari BK. Ada yang lain mungkin? Pendapat ya? Tipe-tipe pemantau seperti itu. Jadi contohnya seperti ini tadi, kalau tipe pemantau itu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya seperti itu. Nah, ini ada contoh seperti ini. Untuk yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Ini contoh tipe kontrol seperti apakah kita? Monggo yang bisa Pak Pratomo mungkin. Seperti apa Pak ini? Pemantau atau mungkin teman atau penghukum atau manajer atau mungkin membuat merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melanggar, terus kita menyampaikan ke anak, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Ayo Thomas, masak kayak aku Thomas, seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu Pak Pratomo. Itu tipe-tipe seperti apa nggih? Atau yang lain bisa bantu Bu Zulfa mungkin apa Bu? Halo. Ya, bagaimana Pak ini Iya, Bu. pertanyaannya? Jadi atau ada anak yang melanggar, terus kita menyampaikan, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru, jangan seperti itu. Sebagai teman ya Pak? Teman, bisa mungkin Bu, teman. Oke. Untuk kasus selanjutnya, ini kasus selanjutnya. Jadi Bapak Ibu guru menyampaikan ke anak, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi anak melanggar, terus kita menyampaikan seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh sikap kontrol guru seperti apa nggih? Pembuat rasa bersalah Pak. Membuat rasa bersalah. Oke, betul sekali. Oke. Selanjutnya Bu Nini, bisa masih aktif Bu Nini? Halo Bu Nini. Atau Pak Gufron mungkin yang ready? Sebagai pemantau apa manajer ya? BK? Apa Pak? Apa? Ini, Bu Pak Zulfa Gufron. menjawab manajer atau pemantau ya? Pak Gufron aktif. Pak Gufron, enggak Pak Gufron. Permasalahannya apa ini, Pak? Permasalahannya anak melanggar peraturan, terus Pak Gufron menyampaikan ke anak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, anak bersalah, terus gurunya menyampaikan itu. Itu termasuk tipe kontrol yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer ini, Pak. Manajer, mantap Pak Gufron. Ya ini manajer ya, jadi tidak ada kalimat penekanan, tidak ada hukuman, jadi menyampaikan Karena ini dikembalikan ke pembuat salah ini. Jadi apa rencanaku untuk menyelesaikannya?
Iya, betul betul. Oke. Sangat super Pak Gufron. Jadi ini tipe manajer nggih. Tipe manajer. Jadi mengembalikan ke anak. Dia sudah merasa bersalah, terus rencanamu apa untuk menyelesaikan masalah itu. Itu adalah contoh-contoh tipe kontrol guru nggih. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa bantu? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena sering kita melihat itu di kelas atau di bengkel peraturan atau tata tertib, bukan keyakinan. Bu Ika bisa bantu Bu? Atau Bu Zulfa? Pak Pratomo on. Gak bisa. Oke. Jadi contohnya seperti ini, contohnya untuk keyakinan. Seperti ini, contoh pembentukan keyakinan kelas. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi, kalau seperti ini, mengapa kok keyakinan? Nanti akan terjawab di slide selanjutnya. Oke, ini adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Terus penjabarannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Terus ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi sebenarnya harusnya ini dulu. Validasi dulu tindakan yang salah, sebenarnya ini dulu, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh penjabarannya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kalimat-kalimat yang keluar biasanya juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat yang biasanya kita sampaikan ke anak untuk validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan yang terakhir yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi secara dari dalam ya, internal atau intrinsik, bukan dari luar atau eksternal. Untuk kalimatnya yaitu apa keyakinan kelas kita. Anak mungkin di kelas ketiduran, terus kita tahu, kita sampaikan ke anak mungkin, inilah kalimatnya mungkin bisa disampaikan, apa keyakinan kelas kita setelah tertidur atau tidur. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama. Setelah nanti ketiduran mungkin nilai apa yang mungkin atau hukuman kayak apa ya, keyakinan yang dibuat bersama apa untuk memberikan efek biar tidak mengulangi lagi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin itu. Selanjutnya ini adalah contoh aksi nyata saya. Jadi bisa dilihat dulu. Bisa putar Bu Ika gambarnya, Bu Zulfa? Bisa. Bisa. Tapi itu apa namanya, tahunnya Pak Pratomo Farhan bocor jadi apa? Suaranya yang Oke, suaranya agak kurang jelas nggih. Karena di bengkel
ini musim apa? Sudah musim penghujan, jaga kondisi ya. Ojo begadang. Aduh. Ini kan tebel, makanya ditanya nek wis mudeng bocahe dulu kan kene oke. Langsung koyo mau aku mudeng bocahe. Sing keng arep masing kok jam 1 mudeng bantu. Aku kasuk ra mlebu sisan. Sekolah kok dulu jare. Ya wis. Jadi itu Bapak Ibu, itu adalah contoh aksi nyata yang saya laksanakan. Jadi pada kasus ini kebetulan saya menjumpai ada anak yang tertidur di bengkel pada jam praktek. Setelah saya pakai penerapan segitiga restitusi, saya mengambilkan identitas, saya tanya kenapa kok tidur, ternyata jawabannya karena membantu orang tua. Terus dari validasi tindakan yang salah, saya mencoba untuk mengaplikasikan terhadap kesepakatan kelas. Jadi kalau di bengkel, kalau kewenangan tidur itu disuruh wudhu, nanti saya suruh untuk sholat sunnah ya. Kalau sudah tidak, yang penting keluar ambil air wudhu, insya Allah ngantuknya hilang. Dan ternyata dari situ anaknya sudah mengakuinya, dia minta maaf dan janji tidak mengulangi lagi, dan bersedia melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas yang dijalani. Mungkin itu ya untuk refleksi. Maaf, ini untuk sebelum refleksi sebenarnya ada diskusi dulu. Ini kebetulan apa slide-nya tidak muncul ya. Bentuknya mungkin yang satunya. Jadi untuk diskusi, kebetulan kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Maaf tidak kita slide-kan, tapi kasusnya seperti ini. Jadi saya mempunyai anak didik yang rumahnya jauh. Kemudian dari Sumber Lawang ke utara lagi, hampir masuk ke daerah Purwodadi.
dan ternyata setiap hari atau sering terlambat. Kasusnya seperti itu. Dan rumahnya itu ternyata tidak di pinggir jalan raya, agak masuk ke arah timur. Saya lupa daerahnya mana, desanya Mas, saya lupa. Sehingga itu terlambat terus. Biasanya bareng sama temannya, tapi terkadang dia ngasih ongkos bensin. Tapi sesekali dia juga merasa malu, karena kalau bareng sama temannya itu ternyata temannya harus ke utara dulu atau ngampiri lebih jauh, baru nanti berangkat ke selatan ke arah sekolahan. Dari kasus seperti ini mungkin solusi dari Bapak Ibu yang mungkin untuk anak saya seperti apa nih yang bisa diterapkan. Jadi terlambat terus itu sebenarnya kita sudah pakai penerapan sebuah restitusi, dia sudah ngaku salah, tapi memang permasalahannya itu dia tidak punya alat transportasi. Jadi sering terlambatnya seperti itu. Kebetulan orang tuanya sudah tidak punya ayah, cuma punya ibu saja. Jadi ibunya juga mohon maaf tidak bisa ngantar. Itu kasus yang real kelas 10 kelas 11 TKRO 1 apa 2. Mungkin solusinya bisa Bapak Ibu bisa memberikan solusi untuk diskusi untuk kasus seperti itu. Dari Pak Parman monggo, Pak Pratomo monggo Pak Pratomo. Jadi saya minta tolong panjenengan, saya punya kasus anak saya sering terlambat Pak, tapi ternyata lokasinya hampir di Kabupaten Purwodadi, tidak punya sepeda motor, orang tuanya nggak mampu, sehingga dia kesulitan. Sesekali dia bareng temannya, tapi lama-lama juga sungkan juga tiap hari ke bareng. Seperti itu kasusnya. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari Bu Zulfa atau Pak Pratama, monggo. Atau Miss Ika. Halo. Monggo Bu Ika. Terima kasih Pak Bagus. Ini sudah diberikan restitusi ya Pak. Jadi kita sudah memvalidasi apa yang dia lakukan, dan dia sudah mengakui bahwa dia istilahnya tidak dapat memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat gitu ya. Iya. Kalau seperti ini kasusnya, karena kan kita juga tidak bisa memaksakan yang sifatnya kondisional dan dia tidak memiliki transportasi pribadi, secara otomatis dia ikut transportasi umum. Satu, yang kedua dia juga tidak mungkin untuk indekos, karena mungkin akan menambah biaya bulanan untuk orang tuanya juga. Kalau menurut saya diberi kelonggaran waktu Pak, hanya khusus itu, tapi dengan kesepakatan satu kelas. Jadi ketika anak itu terlambat, teman-temannya itu juga kita ajak untuk memaklumi bahwa dia terlambat karena kondisional, kondisi dan situasi yang membuat dia harus terlambat seperti itu. Nah, toleransi waktunya juga disesuaikan. Misal kalau masuknya setengah jam 7, otomatis kan gerbang sudah ditutup. Dia akan lebih terlambat lagi. Toleransinya sekitar 30 menit atau 15 menit dari jam gerbang dibuka. Misal seperti itu kalau menurut saya. Karena kan ya memang rumahnya jauh di Geyer, dan mau ikut kereta juga tidak ada, adanya hanya bis rela, dan itu pun juga tidak bisa disuruh ngebut juga tidak mau, karena kan memang sudah tidak bisa ngebut busnya. Terus kendaraan pribadi tidak ada dan tidak ada yang mengantar. Kalau disuruh indekos atau ikut pesantren, mungkin orang tuanya yang tidak bisa mengizinkan atau bagaimana. Solusinya itu dari saya, diberi toleransi waktu. Selama anak itu tidak istilahnya tidak nakal atau bukan anak yang suka membuat kegiatan di out of the box ya. Anak itu masih termasuk anak yang mengikuti jalur.
Ya, itu kalau saya seperti itu. Terima kasih Pak Bagus. Oke, BK, terima kasih masukannya atau diskusinya. Untuk yang lainnya, mungkin dari Bu Nini, jadi anaknya memang kendala jarak sehingga tidak bisa on time, bonceng temannya aja mungkin kasihan temannya harus jemput dulu atau balik arah lagi itu. Mungkin ada yang lain. Jadi dari BK tadi dikasih pemahaman untuk teman satu kelasnya bahwa nanti akan ya kelonggaran bahwa si anak tersebut mungkin maklum lah kalau terlambat karena memang kondisinya jauh. Seperti itu. Yang lain mungkin ada yang bisa disampaikan. Bu Nini tadi kita on, Bu Nini atau Pak Gufron atau Bu Fitri enggak? Enggak nongol ya Bu Fitri ya? Itu ya, jadi kasus yang memang unik tapi memang realita karena kondisi geografis SMK Miri memang di pedesaan, di pinggiran, tidak mudah untuk melakukan transportasi umum. Itu real kenyataannya. Memang sempat saya ngasih saran, Mas, kalau kamu saya titipkan pondok pesantren di sini mau enggak? Dia jawabnya tidak bisa Pak karena harus menemani ibu di rumah gitu. Jadi saya sudah paling tidak memberi solusi, ternyata masanya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Mas Bu Ika, nanti saya sampai jam berapa nih? Berapa? Mute nggak dengar. Tadi dimulai jam berapa ya? Soalnya kan tadi saya telat masuk. Jam berapa Bu Yulka? Pak Tarno bisa membantu Pak Tarno? 9.15. Oke. Masih ada waktu 15 menit. Ya. Oh, sampai jam 9.15 Pak Bagus masih punya waktu sekitar 19 menit. Oke. 20 menit. Ada yang lain yang bisa menanggapi berkaitan dengan kasus tadi? Jadi anak diberi kelonggaran khusus anak itu. Kalau dari Pak Tarno mungkin gimana Pak Tarno? Kalau menanggapi anak seperti Pak Tarno, si anaknya dikasih kelonggaran, takut saya nanti melari ke yang lain mungkin. Tapi nggak tahu juga kalau ini menjadi kesepakatan atau mungkin menjadi ranahnya sekolah memberi kelonggaran, ya manutan aja kita. Nggak ada nggih? Pak Tarno sepertinya sedang sibuk. Oh, sibuk. Bu Nini, nanti kita on cam. Ini Bu Nini. Halo, Bu Nini. Tapi off. Oh, ini Bu Nini hadir. Ada kasus Bu, jadi ada anak yang rumahnya jauh sampai dekat Beyer atau Kabupaten Purwodadi. Ternyata harus terlambat terus. Bukannya harus ya, sering terlambat terus. Setelah kita penerapan segitiga restitusi, memang kondisinya memang anak itu tidak bisa on time karena tidak punya kendaraan Bu. Biasanya bareng temannya, tapi sesekali dia juga sungkan atau canggung atau mungkin ewo ya, kok harus bareng terus, padahal temannya itu kalau menjemput dia, kalau harus ngampiri dia itu malah menjauh dulu, baru nanti ke arah sekolahan, seperti itu. Enggak, masukannya panjenengan. Dari kasus yang Pak Bagus alami itu, tadi banyak teman yang sudah menyampaikan pendapatnya ya. Kalau menurut saya ini dengan situasi yang seperti
seperti ini Pak Bagus tadi melakukan segitiga restitusi kah Pak Bagus? Sudah, anak-anak sudah Terus mengakui memang Pinten tadi hasilnya bagaimana Pak Bagus? dari BK memberi pernyataan bahwasanya anak diberi kelonggaran. Kita sampaikan di kelas di kesepakatan bahwa anak ini nanti kalau terlambat tidak apa-apa seperti itu. Nah, apakah itu bisa dimengerti atau bisa disepakati? Kalau ada Nggih. Nggih. Kak di proses keyakinan kelasnya itu sudah terbentuk ya bagus dan sudah disepakati oleh satu kelas dan itu bisa diterima dari keputusan yang sudah disampaikan. Kalau memang ada dispensasinya itu kan juga boleh-boleh saja kalau menurut saya, karena memang kondisi yang anaknya memang seperti itu, solusinya ada, disepakati saja Pak. Jadi diperbolehkan gitu kalau menurut saya. Oke. Mungkin dari Pak Pratomo, jadi diperbolehkan. Tapi kaitannya dengan guru BK ataupun pihak sekolah, apakah memberi kelonggaran juga? Monggo Pak Pratomo, yang senior di saya ini. Halo, Pak Pratomo? Mic-nya kok putus-putus. Halo, nggak dengar Pak atau mute suara? Masalah suara nggih? Oh, mic-nya mungkin ada trouble dari Pak Pratomo. Yang lainnya mungkin Pak Dwi ada enggak di situ Pak Pratomo? Halo Bu Fitri. Bu Fitri. Ini sepertinya Pak Pratomo terkendala dengan mikrofonnya ini. Oh. Mungkin yang lain Dioper ke Bu Fitri dulu. Bu Fitri, monggo. Halo. Atau Pak Gufron, mungkin Pak Gufron aja. Tidak ada, nggih. Oke, kalau tidak bisa sampai bisa. Mungkin pada sibuk ngajar juga. Mudah Pak Reza, Pak Awe. Pak Awe, Pak Reza bisa. Mungkin pada mengajar Pak Bagus. Padahal masih ada kasus kedua nih Bu Ika. Oke, baik. Lanjut aja atau gimana ya? Oke, kalau enggak kita lanjut aja nggih. Bentar, nyanyi cara ya dulu. Bu.
Oke, mungkin Pak Baratomo bisa dicat nggak apa-apa Pak. Mungkin sarannya atau runebooknya dicat aja, bisa diketik nanti sarannya apa. Atau Bapak Ibu guru yang lain kalau ada kendala mimik atau komputernya. Oke, tidak ada ya. Jadi bisa disimpulkan ya dari beberapa teman tadi, dia memberikan solusi, dibuat kesepakatan kelas bahwa si A atau yang terlambat tadi mungkin diberi kelonggaran berkaitan dengan datangnya tidak tepat waktu karena kendala memang benar-benar jarak. Setelah kita pakai pendekatan restitusi memang seperti itu adanya. Lanjut untuk materi ini refleksi ya. Untuk refleksi untuk kegiatan hari ini, mungkin satu kata yang bisa Bapak Ibu sampaikan atau mungkin di chat nggak apa-apa, disampaikan boleh di chat karena beberapa Bapak Ibu baru sibuk ya, mungkin sambil ngajar. Oke, dari Bu Eka, monggo, dari Bu Yulka, Pak Pratomo atau Bu Nini atau Bu Fitri, mungkin bisa di chat atau disampaikan satu kata tentang kegiatan hari ini atau diskusi kali ini. Oh ya, ada flashback dari Pak Pratomo. Bila itu disepakati harus disosialisasikan ke siswa yang untuk dimaklumi agar tidak menjadi kecemburuan sosial untuk siswa yang lain. Benar sekali ya. Jadi harus disosialisasikan agar siswa yang lain tidak tahu. Takutnya nanti jadi kecemburuan kok yuk tidak hukum ataupun punya kartu sakti mungkin seperti itu ya Pak Pratomo. Terus dari Bu Fitri bisa menerapkan segitiga restitusi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Terus ini ada kasus lagi yang kedua, coba saya buka di Canva. Nah, ini. Oke, saya share lagi untuk diskusi yang kedua. Langsung ke Canva-nya saja. Oke, itu Bapak Ibu, ini yang kasus yang kedua. Bisa dilihat ya. Bisa, Pak. Oke. Untuk yang kasus yang kedua yaitu masukan dari Bapak Ibu guru tentang kedisiplinan siswa-siswi kita di SMK.
yang pertama apa yang sudah bagus kedisiplinan anak. Yang kedua apa yang harus dibenahi atau yang kurang. Monggo dari Bapak Ibu ada masukan, Bu Zulfa monggo. Monggo Bu Zulfa. Ya, terima kasih Pak Bagus. Yang pertama, apa yang sudah bagus adalah sebenarnya dari masing-masing guru, kemudian wali kelas, dan tentunya juga wakasiswaan beserta para pemangku adat lainnya sudah sangat sering mensosialisasikan apa saja disiplinan yang harus dilakukan anak-anak di sekolah. Tetapi mungkin di sini yang perlu ditingkatkan adalah peran dari orang tua wali atau orang tua sendiri dalam mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Jadi mungkin suatu waktu wali murid itu bisa diberikan sosialisasi tentang apa saja kedisiplinan yang harus anak-anak patuhi, misalnya tentang potongan rambut atau misalnya tentang penggunaan gadget di sekolah. Nah, itu orang tua mungkin berhak tahu dan harus tahu, karena ketika kita itu menegakkan kedisiplinan tetapi hanya dari satu sisi saja, itu kurang kuat. Mungkin kalau contoh di Solo itu ketika misal SMA 4 atau SMA 3 ya, ketika penerimaan siswa baru itu orang tua itu diberikan sebuah surat pernyataan atau apa ya, istilahnya bahkan bermaterai. Nah, di situ anak sudah beritahu ketika masuk itu, oh nanti yang harus dilakukan kedisiplinan atau peraturannya itu seperti ini. Maka orang tua nanti di belakang hari mereka tidak akan menuntut atau tidak akan merespon yang negatif atau bagaimana terhadap penerapan disiplin itu. Jadi menurut saya peran orang tua wali sangat dibutuhkan dalam penegakan disiplin di sekolah. Oke. Itu saja Pak Bagus, terima kasih. Oke, Bu Zulfa, terima kasih. Jadi dari Bu Zulfa, yang positif atau yang sudah bagus itu dari pihak sekolah sudah mensosialisasikan ke anak. Cuma yang kurang yaitu sosialisasi ke orang tuanya yang belum. Memang benar nggih, anak waktu banyak di rumah sehingga kegiatan-kegiatan di rumah itu memang harusnya didukung dari orang tua, dan orang tua harusnya tahu apa yang tertib apa ataupun mungkin kedisiplin apa yang sudah atau diwajibkan di sekolah, sehingga antara pihak sekolah dan pihak orang tua itu bisa sinkron. Karena ada beberapa orang tua memang kadang seperti di SMK kami kita memang ada orang tua itu yang pokoknya anak sudah berangkat sekolah itu sudah seneng, jadi pulang sekolah harus sudah sampai rumah, besok sekolah lagi sudah seneng, karena mungkin tingkat pendidikan atau mungkin kesibukan ya seperti itu. Jadi sosialisasinya kurang sehingga anak akan merasa cuma disiplin aja mungkin yang digembar-gemborkan untuk disiplin ternyata dari rumah tidak ada dia dukungnya. Itu dari Bu Zulfa, mungkin dari Bu Eka atau dari Pak Pratomo. Oke ya, kitanya mic-nya lagi trouble, bisa dicet Pak Pratomo. Terima kasih Pak Bagus. Ya, saya sependapat dengan Bu Zulfa Pak Bagus. Jadi sebenarnya semua sudah bagus, hanya saja yang perlu dibenahi adalah komunikasi kita ke orang tua. Jadi sependapat juga, misal kalau di awal tahun ajaran baru sebelum siswa itu masuk, kita buat satu kesepakatan tertulis di mana orang tua itu tahu apa sih yang harus dipatuhi atau tata tertib apa yang harus dilakukan oleh putra-putri mereka. Jadi secara otomatis jika orang tua itu tahu, apalagi menandatangani sebuah materai seperti yang di Bu Zulfa tadi, orang tua sudah tidak bisa bangga lagi untuk menegur kita. Jadi ketika anaknya melakukan pengaduan, dipaksa bapak guru suruh potong rambut tok, ya orang tua sudah tidak bisa bangga dengan aduan anaknya. Menurut saya seperti itu Pak. Yang harus dibenahi adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi kita tetap butuh orang tua dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Itu aja Pak Bagus. Oke, terima kasih Bu Eka atas
masukannya atau diskusinya. Jadi benar ya, tanpa orang tua memang aturan apapun yang baik di sekolah akan luntur dengan sendirinya. Contoh realnya mungkin anak mewarnai rambut mungkin ya, mewarnai rambut, ke sekolah mungkin pakai topi, ketahuan gurunya, akhirnya mungkin ada masalah. Setelah itu dari rumah sudah dikontrol dengan orang tua, sudah dikasih tahu dengan orang tua bahwa itu adalah melanggar aturan, insya Allah bisa berjalan dengan baik tanpa harus melanggar aturan di sekolah. Itu. Ada yang lain mungkin? Yang on cam siapa ini ya? Kak Tomo, mic-nya masalah. Bu Nini, on enggak Bu Nini? Atau Bu Fitri? Atau Pak Gufron? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan. Oh, ini Bu Nini angkat presiden. Monggo Bu Nini. Waktu yang diberikan kepada saya tadi Bu Yulfa dan Bu Eka sudah memaparkan bahwa kita harus melibatkan dari pihak orang tua untuk lebih mewujudkan kedisiplinan di sekolah kita gitu ya Pak Bagus. Kalau mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak Bagus, saya off cam ini karena sinyal kurang bagus ya Pak ya. Iya Bu. Nah, kalau menurut saya pihak orang tua kita juga perlu lebih mengadakan kerjasama ke pihak guru BK Pak Bagus. Jadi karena sekolah kita itu SMK, untuk mengantisipasi contoh halnya seperti kalau ada siswa yang masih suka membolos gitu ya, kan masih ada sedikit siswa yang kita temui di sini nih Pak Bagus. Nah, jadi selain kedisiplinan itu kan ke pihak orang tua, nah kan pastinya di situ juga ada penanganan dari siswa itu sendiri, contoh halnya untuk mendisiplinkan itu. Jadi juga perlu adanya dukungan dari guru BK untuk lebih mendisiplinkan siswa-siswa kita gitu nih Pak. Ngoten ya Pak Bagus yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu Nini, terima kasih. Jadi sama-sama Pak Bagus. Yang disampaikan Bu Nini, peran guru BK juga sangat berpengaruh untuk menasihati anak, atau ikut mendisiplinkan anak. Itu ya, Bapak Ibu, mungkin diskusi sudah 1 jam, pas bisa dicukupkan. Terakhir yaitu penutup. Maka untuk penutup ini bisa Oke, untuk penutup itu dalam rangka penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana memposisikan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang ada di SMK Miri. Banyak salah, saya mohon maaf lagi Bapak Ibu telah mengganggu waktunya untuk membersamai anak. Semoga diseminasi ini nanti bisa bermanfaat bagi saya dan bagi SMK Miri. Atas mungkin kesalahan saya mohon maaf. Daripada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa Pak Tarno bisa stop track-nya. Sedelok engkas ben rada suwe. Selanjutnya siapa iki, Kang? Bu Fitri. Iya, Pak. Mbak Zulfa, Pak Tarno. Langsung apa istirahat dulu? Istirahat berapa menit? Saya insya Allah siap. Oh, Mbak Zulfa siap ya langsung enggak apa-apa. Saya nunggu 10 menit kersane minum-minum sama menghubungkan link dulu saya
Saya tadi Dan saya mereka juga minum-minumnya. minumnya minumnya sendiri malah minum ini. Linknya sama ya ini ya. Sama aja. Oke. Saya tak keluar dulu dari yang HP. Nah itu loh Mas. Rumahnya vertikal.